Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangkalan TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Niatus Sofa dapat menyapa Anda dalam program Talk Show Bangkalan TV. Sebuah sajian program diskusi yang akan memberikan Anda update seputar Bangkalan dan Jawa Timur. Dan pemirsa, berbicara tentang kepemimpinan Gubernur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bapak Emil Eli Stianto Dardak, sebagian masyarakat Bangkalan menilai bahwa tidak ada kejelasan dalam programnya. Bahkan ada yang menilai bahwa serapan anggaran dana masih minim di Jawa Timur, khususnya di Bangkalan. Dan hari ini kita akan membicarakan hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Tim Pemenangan Khofifah Emil 2018 dan sudah ada Bapak Haji Subhan Effendi di samping saya saat ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di acara kami. Perjalanan ke sini lancar Bapak? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Di mana Bapak sudah hadir selaku Ketua Tim Pemenangan Khofifah Emil 2018 dan Bapak ramai di media sosial bahwasannya ada banyak komentar yang menyatakan keluhannya. Begitu Bapak, dan di sini ada 3 korcam begitu ya Pak yang menyampaikan keluhannya. Yang pertama ada korcam 10, korcam kokop dan korcam kelampis. Dan di sini kami ingin meminta konfirmasi dari seorang Bapak Subhan Effendi. Dari kita mulai yang pertama nih Pak. Yang pertama dari korcam 10 atas nama Bapak Fatah yang menjelaskan dan mengungkapkan bahwa program Gubernur Khofifah Emil ini tidak ada kejelasan Pak. Bagaimana tanggapan Bapak Subhan? Ya, terima kasih. Memang akhir-akhir ini ada beberapa dari para relawan ya. Sebenarnya bukan relawan tetapi tim yang mana awalnya beliau adalah tim di kecamatan, di salah satu kecamatan, berkenaan dengan mengomentari bahwa di media sosial ya, bahwasanya Ibu katakanlah tidak ada kejelasan baik dalam programnya. Saya sebenarnya hanya bisa mengatakan begini. Untuk program, saya yakin Ibu itu adalah, karena memang beliau adalah pemimpin dan lain sebagainya, terus keadaan memang ada seperti halnya sekarang, tapi saya yakin adalah yang sudah dilakukan. Nah, walaupun saya sendiri tidak tahu. Ya, salah satunya apa Bapak sendiri juga tidak tahu ya? Karena masalahnya begini, saya tidak tahu juga karena saya juga tidak ada keterlibatan, juga ada tidak dalam artian tidak ada sosialisasi baik itu ke tim. Walaupun saya itu sebagai tim, saya pun juga tidak pernah diajak untuk untuk membicarakan bahwasanya ini pekerjaan atau program Jawa Timur ini. Saya pun juga tak pernah. Baik yang mau dilakukan di Bangkalan, saya pun juga tidak tahu. Baik Bapak, karena Bapak Fatah ini juga korcam 10, dia mengatakan bahwa kemana Gubernur Khofifah yang dulunya menjanjikan pengembangan untuk pariwisata yang ada di Bangkalan, khususnya yang ada di 10 ini. Mohon tanggapannya Bapak. Iya, memang Ibu pernah juga datang ke lokasi wisata mangrove yang di 10. Juga pernah ke TPI ya, tempat pelelangan ikan yang di Banyusangkah, juga ke tempat batik yang di Tanjung Bumi. Memang seperti itu. Tapi ya mungkin berkenaan dengan keadaan yang seperti ini, tetapi keadaan ini adalah kan yang sudah ke istilahnya tahun ketiga. Jadi saya juga nggak tahu bahwasanya ini akan berlanjut atau gimana pun, saya juga sebenarnya tidak bisa menjawab lebih lanjut, lebih dalam gitu. Begitu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan itu sudah kalau katakanlah dulu ada ada rencana untuk lebih meningkatkan, memajukan pariwisata, ya mudah-mudahan ke depan. Tetapi yang jelas bahwasanya Pak mungkin kalau katakanlah itu dikaitkan dengan pandemi kan intinya, tetapi saya itu hanya istilahnya agak jauh. Jadi memang pandemi ini menjadi salah satu kendala untuk pengembangan pariwisata yang
mungkin kalau katakanlah itu dikaitkan dengan pandemi. Baik, untuk serapan anggaran APBD sendiri bagaimana Bapak? Ini juga merupakan komentar dari Bapak Fathah Korjam 10. Iya, saya sebenarnya tidak melek, istilahnya tidak melek anggaran juga ya untuk provinsi, sehingga saya tidak tahu. Terus tidak tahu juga ya Pak iya, ya? nggak tahu tentang bahwasanya anggarannya sekian, terus yang terserap sekian, saya pun juga nggak tahu karena saya tidak melek anggaran. Tapi memang ada rencana yang dulu pernah direncanakan Ibu, termasuk diantaranya Islamic Center, terus rencana untuk menghidupkan kembali kereta api, juga merencanakan pembangunan tol Madura. Ya mudah-mudahan walaupun tidak semuanya itu terlaksana, mudah-mudahan ada yang terlaksana, termasuk katakanlah tol, mudah-mudahan ini terlaksana. Tetapi tol, saya harap bahwasanya tol ini bisa dibangun di tengah-tengah di Kabupaten Bangkalan. Kenapa? Karena akses yang macet itu adalah yang jalan utama. Jalan utara menurut saya itu lumayan lebar. Terus yang utama khususnya yang ada pasar, ini yang menjadi kemacetan. Jadi kalau mau membangun tol ya di tengah. Kenapa? Ya karena untuk memberi solusi ya, untuk memberi solusi kemacetan-kemacetan di masyarakat seperti itu, permasalahan di masyarakat, khususnya permasalahan transportasi kemacetan yang terjadi di pasar, di sekitar pasar Tanah Merah, Galis, Belega dan lain sebagainya. Kalaupun perlu di pinggir laut, mungkin di selatan gitu. Itu lebih pas kalau menurut saya. Kecuali yang diutamakan adalah investor, beda lagi. Berarti kalau katakanlah menurut saya, kalau di utara itu mengutamakan investor untuk pengembangan wisata dan lain sebagainya. Tetapi kalau di tengah itu menjawab permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan kemacetan dan lain sebagainya. Semoga harapan-harapan tadi terwujud ya Pak, dan juga semoga Ibu Khofifah juga melihat program ini begitu. Dan itu tadi komentar dari Korjam 10 Bapak Fathah, dan ini juga ada komentar Pak yang juga menyatakan keluhannya tentang kepemimpinan Gubernur Provinsi Jawa Timur saat ini, yaitu Korjam Kokop Bapak Agus Saniman, yang mengatakan bahwa habis manis sepah dibuang, seolah-olah Gubernur Jawa Timur ini tidak memiliki kepedulian gitu Pak setelah jadi. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, gimana ya? Memang saya pun walaupun ketua tim Bangkalan ya, juga tidak tahu atau tidak dilibatkan. Jadi katakanlah umpama ada bahasa seperti itu, saya sebenarnya kalau mengatakan mungkin iya, ya iyalah gitu. Iya. Kenapa? Bapak mengiyakan berarti ya? Iya. Kenapa? Ya karena memang kenyataannya seperti ini. Jadi saya tidak bisa bahwasanya enggak bisa istilahnya menyanggah. Walaupun ibu ini sering ke Bangkalan, saya sering bahwasanya tahu di berita-berita itu, saya tahu walaupun saya itu karena dia itu sudah pejabat, tidak hadir ke Bangkalan, itu menemui dengan pejabat yang di Kabupaten Bangkalan. Nah, jadi karena memang tidak ada hubungan, dalam artian saya juga bukan pejabat, saya tidak tahu. Tahunya saya juga hanya di berita gitu. Jadi tidak diberitahu. Sehingga saya pun juga tidak tahu gitu bahwasanya ini habis manis sepah dibuang. Saya pun juga ya mengiyakan juga mengtidakkan ya Pak ya. Karena setelah setelah pemilihan ini tidak ada rapat. Jadi memang istilahnya saya sebenarnya menunggu laporan bahwasanya ada LPG. Sebenarnya awalnya saya menunggu. Ternyata juga nggak ada gitu, sehingga saya pun mau melaporkan atau mengadakan pembubaran di bawah juga nggak istilahnya ya bubar sendirilah gitu, seperti itu. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, saya bukan tidak memfasilitasi, saya bukan katakanlah mau menghindar dari teman-teman, tidak, saya tetap bersama dengan teman-teman. Baik, terima kasih Pak.
Kemudian itu dari Korcam Pokok, Pak. Dan sekarang kita beralih ke Korcam Kelampis. Ada Bapak Abdussalam. Nah, ketika berbicara tentang kampanye Ibu Khofifah, ini dulu luar biasa ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ini juga Bapak Abdussalam ini menagih janji dalam kampanye Khofifah Emil pada saat itu. Bagaimana Bapak? Memang repot ya. Bagi kami itu memang repot. Repotnya bahwasanya gini, saya kan memang dari awal mengatakan saya itu tidak ada keterlibatan. Karena tidak ada keterlibatan, sehingga saya tidak tahu. Nah, janji tersebut adalah terpenuhi. Katakan Anda ada persentasenya seperti berapa persen, saya pun juga nggak tahu. Jadi ya mohon maaf, saya tidak bisa memberi persentase bahwasanya enggak, Ibu sudah melakukan ini, berarti pengembangan dan lain sebagainya, pengembangan peningkatan ekonomi dan lain sebagainya, umpama saya tidak tahu. Tidak bisa mengomentari karena saya tidak tahu. Kemudian selain itu, Bapak Abdussalam ini juga mengatakan bahwa ketua tim menghilang, Bapak Haji Subhan menghilang. Itu menurut Bapak Haji Subhannya sendiri bagaimana itu, Pak? Saya sebenarnya memang kalau dikatakan menghilang, saya memang ya seperti itulah. Memang karena, menghilang, Pak? Apa ya? Saya tidak begitu banyak komunikasi dengan teman-teman. Saya juga ganti HP sehingga nomor teman-teman banyak yang nggak kesimpan. Mohon maaf. Terus saya memang selama ini kalau dikatakan ada ketakutan juga ada ketakutan. Kenapa? Karena otomatis saya itu tidak tahu kalau katakanlah umpama ketemu dengan teman-teman, setelah itu teman-teman menanyakan sesuatu masalah perkembangan Jawa Timur, saya itu nggak tahu. Sehingga akhirnya saya itu lebih banyak diam, lebih banyak di rumah gini. Jadi tidak begitu banyak komunikasi. Memang awalnya saya itu paling sering komunikasi dan kumpul dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ke depan lah saya akan berupaya untuk menemui semua teman-teman. Saya akan berupaya itu. Jadi mudah-mudahan ini adalah ada titik temu ya, sehingga kekecewaan, umpama ini terjadi kekecewaan, tidak terjadi lagi. Kalau katakanlah bicara dengan kekecewaan, ya, yang paling kecewa itu saya. Baik, Pak. Selain semuanya terkena dampak, sebenarnya ketua timnya ini yang paling merasa bertanggung jawab ya Pak ya, yang paling merasa kecewa itu sendiri ya Pak? Iya, sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena mulai dari pelaksanaan. Di pelaksanaan itu saya nunggu panggilan untuk rapat, menyampaikan SPJ dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya data-data semuanya ya udah hilang. Kenapa? Ya karena kenapa saya itu menunggu, dan kenapa saya itu mengatakan bahwasanya saya paling kecewa di pelaksanaan. Saya itu paling ruwet di waktu pelaksanaan. Kenapa? Karena di waktu pelaksanaan uang saksi pun itu kurang. Luar biasa Pak ya. Dan kalau menurut saya itu banyak. Kalau menurut saya lain lagi permasalahan yang katakanlah ada bukan korcam tetapi koordinator yang membidangi saksi di salah satu kecamatan. Itu uangnya dibawa. Baru ketahuan pagi, saksinya nggak ada, saya kan harus terjun. Uang saksi sudah kurang, terus saksi uang yang ada ini dibawa lari. Ada yang seperti itu. Itu apa yang melatar belakangi uang sampai di bawah lari itu Bapak? Ya saya nggak tahu. Ya nggak tahu bahwasanya karena dihubungi tidak pernah diangkat, ya sampai sekarang pun saya tidak pernah ketemu dengan orang tersebut. Juga ada temuan bahwasanya di TPS ada yang saksinya nggak ada. Jadi apa itu ya, waktu di pelaksanaannya. Dan jadi, untuk selanjutnya tidak ada tindakan yang menindaklanjuti hal itu Pak? Justru dari itu saya di situ dalam artian melakukan istilahnya menindaklanjuti bahwasannya di situ supaya ada saksi dan lain sebagainya. Sehingga saya kemarin waktu itu semua elemen
pendukung itu saya telepon, tolong diawasi, semua TPS tolong diawasi sehingga di situ tidak ada TPS yang kosong. Juga apabila ada TPS yang kosong, saya harap bahwasanya di sini segera komunikasi sehingga bisa komunikasi dengan penanggung jawab bagian saksi. Selain dari itu, mohon apabila ini kosong segera diawasi, dibantu untuk diawasi. Selain dari itu, katakanlah permasalahan yang lain, bahwasanya di situ ada koordinator yang awalnya ada kesepakatan dengan tim koordinator Kamil katakanlah seperti itu. Khofifah Emil. Khofifah Emil. Jadi koordinator tersebut kita adakan rapat bahwasanya koordinator per kabupaten sekian orang, terus kecamatan sekian orang, desa sekian orang. Akhirnya kan desa tidak sama, ada yang luas, ada yang kecil. Tetapi di sini semuanya dibagi rata, dalam artian hanya 2 orang per kecamatan, satu contoh, per desa. Lah, yang besar kan ada yang katakanlah DPT-nya sampai 8.000, ada yang hanya 700 seperti itu. Masa sama yang 700 dengan 8.000? Jelas berbeda ya. Berbeda, akhirnya di situ harus ditambah. Akhirnya kenyataannya keputusannya di pelaksanaan itu hanya yang diakui 2 orang yang dianggarkan. Harus karena saya sudah mengangkat orang dan sudah menyepakati dengan Korcam, akhirnya Korcam kan menuntut seperti itu. Baik, begitu. Dan sudah diangkat. Jadi katakanlah berkenaan dengan permasalahan, sebenarnya katakanlah umpama yang paling kecewa itu saya, karena semuanya tersebut adalah berakhir ya begitu saja. Gitu. Dalam artian begitu saja, bukan katakanlah tidak ada komunikasi dengan teman-teman yang lain, saya ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain katakanlah ya tidak, atau ke depan tidak terjadi seperti halnya yang sekarang. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Saya tetap mengharap bahwasanya sebelum ini katakanlah ditutup, saya tetap mengharap bahwasanya Khofifah Emil ini bisa membangun Jawa Timur khususnya yang lebih baik, Bangkalan yang lebih baik dan lebih maju, dan bisa membantu semuanya. Ya, terima kasih. Baik Bapak, pemirsa, demikian tanggapan dari Bapak Haji Subhan Effendi terkait keluhan-keluhan dari 3 komentator yang mengeluh tentang kepemimpinan Gubernur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Bapak Emil Elistianto Dardak. Kemudian Bapak, pesan Pak Subhan sendiri kepada 3 komentator ini apa Bapak? Ya mudah-mudahan Pak, yang pertama mohon maaf saya sebagai katakanlah sahabat ya, daripada semuanya itu sahabat, saya katakan seperti itu. Apabila saya punya atau tidak bisa melakukan sesuatu sehingga seakan-akan terkesan saya itu menghilang, mohon maaf. Tapi saya berupaya 2-3 hari ke depan saya akan menemui mereka. Mudah-mudahan semuanya adalah bisa mendapatkan jalan keluar, tetapi intinya saya tetap dengan teman-teman, saya akan melakukan komunikasi dengan lebih lanjut kepada teman-teman sehingga ya miskomunikasi ini segera berakhir lah. Baik Bapak, tadi ketiga komentator tadi sudah memberikan keluhan-keluhannya yang segala macam itu Bapak. Kalau dari sudut pandang Bapak Burhan sendiri bagaimana Pak? Ya itu sebenarnya kalau katakanlah teman-teman itu wajar katakanlah sampai segitunya itu wajar. Kenapa? Ya karena memang kalau dikatakan wajar Pak ya, wajar. Kenapa? Karena memang begini Pak, sebagai tim itu beda dengan relawan. Relawan itu hanya istilahnya kan mendukung, ada kegiatan bisa hadir, bisa ikut membackup dan lain sebagainya. Tetapi tim itu beda. Kalau tim itu adalah yang mengurusi semuanya. Katakanlah umpama baik itu katakanlah satu contoh, itu kecil aja, saksi kadang-kadang katakanlah Korcam katakanlah Korcam 10 ini ada berapa desa. Di desa itu sudah terbagi katakanlah dengan teman-teman yang lain yang menangani tentang saksi. Tapi kadang-kadang setelah pelaksanaan untuk mengumpulkan saksi,
ada yang istilahnya nggak bisa melakukan tugasnya, sehingga harus dicari orang lain dan lain sebagainya, harus cari solusi. Lain lagi katakanlah ada permasalahan yang mana permasalahan, oh kalau ini yang diambil maka saya tidak akan mendukung, kalau ini saksinya saya tidak akan mendukung. Jadi ada talik dan lain sebagainya, itu berat menanganinya, dan kadang-kadang semuanya itu harus kita ambil. Jadi yang ini karena sudah kita angkat, ini sudah diangkat, akhirnya ada kelompok yang mana kelompok tersebut tidak mau kalau ini yang menjadi saksi. Kalau ini yang menjadi saksi maka dia itu menjamin. Maka ini juga diangkat, ini juga diangkat. Jadi adalah bagian dari permasalahan yang terjadi di bawah. Sehingga kenapa mengatakan berat, kadang-kadang setelah itu saksinya tidak mau setor satu dan seperti itu harus beberapa hari. Bahkan ada yang memang ada yang tidak becus dalam bekerja, itu ada. Jadi katakanlah TPS ternyata tidak begitu ada orangnya, tidak tahu kemana, terus ada saksi, setelah itu saksi tersebut ini memang sudah menjadi kontroversi di masyarakat. Iya, jadi itu akan menjadi laporan karena begini, saya itu kemarin semua relawan komunikasi untuk mengawasi. Nih, jadi apabila ada temuan, saya mohon segera hubungi. Saya langsung telepon bagian koordinator yang membimbing tersebut. Jadi katakanlah kenapa katakanlah tim ini agak marah. Ya karena sebenarnya memang berat untuk tim. Kami ulang bahwasanya tim itu beda dengan relawan. Kalau relawan selesai ya selesai. Kalau tim ini Mbak gagal dicaci maki, ya menang dituntut. Itu sebenarnya. Kalau relawan selesai ya selesai. Kalau ada katakanlah ini ada akses relawan punya ada akses bisa katakanlah ada akses keberuntungan dan lain sebagainya. Ini sudah luar biasa. Baik Bapak. Mungkin dari seorang Bapak Subhan ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada Ibu Khofifah, kepada pasangan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan juga Bapak Emil Elistianto Dardak. Silakan Bapak. Ya, yang pertama saya mengucapkan mohon maaf karena saya bisa dikatakan tidak begitu bisa untuk mengayomi teman-teman, sehingga teman-teman terjadi katakanlah rame di media sosial. Terus yang nomor 2, saya mendoakan mudah-mudahan Ibu Khofifah tetap sehat walafiat, Ibu Khofifah dan Pak Emil Elistianto Dardak punya kesehatan, sehat walafiat, dan bisa memimpin Jawa Timur yang lebih baik, lebih maju, serta bisa membantu kemajuan Kabupaten Bangkalan yang sebenarnya ini adalah bagian dari Surabaya. Jadi Bangkalan adalah pintu dari Madura, sehingga mudah-mudahan bisa membantu mempercepat kemajuan Kabupaten Bangkalan. Baik, luar biasa Pak. Kemudian Bapak, sebelum talk show ini ditutup, mungkin Bapak ada harapan. Setelah adanya talk show ini, Bapak apa harapannya ke depannya? Ya, mudah-mudahan kita bisa saling komunikasi, bisa saling bisa saling memahami. Nah, ini kan sebenarnya yang diserang kita, kami, tim kabupaten, tetapi berimbas ke semuanya. Imbas itu di situ. Ya mohon maaf, ada tim 9 juga kena, Mbak. Jadi tim 9 itu tim yang di Madura. Iya. Itu ada juga kena. Ya otomatis gubernur juga kena, kan seperti itu. Jadi dari banyak keluhan 3 komentator tadi, ini Bapak Subhan ini pemirsa banyak tidak tahunya, karena memang Bapak Subhan ini juga tidak semuanya terlibat yang gitu-gitu ya Pak. Setelah selesai, setelah jadi saya pun juga tidak banyak terlibat, sehingga tidak banyak tahu gitu. Semoga kita berharap semuanya lebih baik lagi ke depannya, amin, ya Pak ya. Dan juga harapan kami semoga 3 komentator ini dan juga Ibu Khofifah Indar Parawansa beserta Bapak Emil Elistianto Dardak melihat program ini, begitu ya Pak ya. Amin, amin. Iya, baik Bapak, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di Bangkalan TV. Bapak Subhan ini pemirsa, Bapak Subhan Effendi, Ketua Tim Pemenangan Khofifah Emil tahun 2018. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah menyaksikan diskusi kami pada sore hari ini.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.